Machine World ya. Machine World ini dia akan kasih kartu yang dimainkan di lokasi ini ke lawan ya. Jadi contoh lu mainkan kartu apapun, dia akan kasih kartunya ke sana ya. Ini penting sekali. Ini tipsnya adalah jangan coba-coba mainkan di sini kalau lu lawan sama Devil Dinosaur deck ya. Karena kita tahu sendiri kan Devil Dinosaur deck dia akan gede kalau misalnya dia ada kartu sebanyak-banyaknya di tangan kalian kan gitu. Nah, dengan lu masukkan karakter di sini, mainkan di lokasi ini, dia akan kasih kartu ke lawan ya, sehingga si Devil Dinosaur tambah gede lagi. Karena kan dia akan menambahkan musuh punya tangannya gitu. Mindscape, ya ini efeknya sih dia di giliran ke-6 akan kita akan merubah tangan ke musuh punya tangan ya gitu. Jadi ini gue juga sebenarnya nggak suka banget, gue selalu suka ganti ini Mindscape pakai Scalawage atau si Storm, karena si di giliran ke-6 ini kan sangat-sangat penting ya sebenarnya, apalagi lo mainin yang combo-combo ya gitu. Jadi jangan sampai di giliran ke-6 sebenarnya lu udah dapat kartu yang buat lu komboin, di giliran ke-6 kartu yang lu memainkan di giliran ke-6 misalnya si Odin dikasih ke lawan ya, jadi lu sama sekali nggak bisa menjalankan combo kalian ya untuk memenangkan permainannya. Jadi ini harus hati-hati ya sebenarnya lokasi ini. Miniaturize Lab ini Oke, ini efeknya di giliran 3, 4, 5 kalian tidak bisa memainkan kartu sama sekali, jadi fokus untuk dimainkan di giliran ke-1 dan 2. Ini sebenarnya sangat benefit untuk hero-hero yang dia bisa gede sendiri ya, contoh kayak si Sunspot, lalu Morbius, atau nggak si Collector ya kan. Bagus nih di sini karena dengan sendirinya kalau lo nggak memain, kayak contoh si Sunspot ini sangat diuntungkan di sini karena kan dia bisa gede sendiri. Kalau lo nggak main di ada sisa energi, si Sunspot akan gede dengan sendirinya ya. Lalu ke Mirror Dimension ya, ini efeknya adalah dia dia akan merubah lokasi yang lain ya gitu di giliran keempat. Jadi ya dia akan mengubah lokasi jadi berubah yang lain gitu. Jadi harus ya, kadang-kadang lu dapat lokasi yang menguntungkan lo, kadang-kadang juga lu dapat lokasi yang sama sekali tidak menguntungkan juga ya gitu. Mojo World, siapapun yang ada kartu lebih banyak di sini akan tambah 100 power ya. Jadi ini penting banget, apalagi kalau lu main yang sebenarnya ini bagus banget sih untuk yang deck-deck yang lu mainkan power-power kecil ya, sehingga lu bisa maksimalin mainin kartu di sini ada 4 gitu ya. Nah ini dan sebenarnya ada satu lagi tipsnya ya, di ujung permainan lu bisa bunuh misalnya lu tahu musuh akan mainkan hero-hero yang cost-nya 1, dibunuh oleh Killmonger di ujungnya, jadi lu bisa memenangkan di lokasi ini ya gitu. Ya, itu tipsnya untuk Mojo World. Lalu ke Monster Island, dia akan nambah 9 power monster di lokasi ini. Ya ini hati-hati ya, apalagi kalau si musuh ada Shang-Chi ya. Shang-Chi itu efeknya dia akan bunuh power 9 ke atas punya kartu ya. Jadi biasanya ini Monster Island jadi babak penentu juga untuk permainan kalian, karena bisa aja misalnya lo udah Shang-Chi, lo bisa bunuh musuh punya monster di sini sehingga lo bisa menang. Atau sebaliknya si Shang-Chi juga bisa bunuh monster yang ada di tempat ini sehingga dia bisa bisa menangin lokasi ini kan di lawan. Ini hati-hati karena ini bisa sangat-sangat tricky untuk kalian. Monster Metropolis, oke, di sini
ya kalian harus fokus ya di sini. Kartu terbesar akan nambah 3 power ya, jadi kayak ya kalian harus pakai karakter-karakter yang powernya gede di sini. Jadi sebisa mungkin power gede lu mainkan di sini lah, sehingga lu bisa ada tambah 3 power di lokasi tersebut ya. Lalu kita lanjut Moir Island. Setelah setiap giliran dia akan nambah power ke setiap kartu di sini ya. Jadi ini bagusnya di awal, emang dari awal kalau lokasi di trigger lu mainkan sebanyak mungkin kartu, sehingga dia bisa dapat plus 1 power setiap giliran ya. Jadi ini bagus sekali sebenarnya untuk kalian mainkan sebanyak-banyak kartu di sini. Murder Wall, setelah giliran ketiga dia akan hancurkan kartu. Ini bagus sekali sebenarnya buat gue suka banget. Kadang-kadang kalau gue main deck yang ada si Elektro itu efeknya apa? Elektro itu dia bisa nambah 1 energi setiap giliran. Nah tapi dia ada efek negatifnya adalah kalian cuma hanya bisa mainkan satu kartu di giliran-giliran selanjutnya ya. Nah jadi dengan lu taruh si Elektro di sini di giliran ketiga kan, Elektro ditaruh di sini dia akan hancur. Jadi lu dapat efek positifnya yaitu tambah energi setiap giliran lu akan tambah 1 energi. Tapi lu tidak dapat efek negatifnya yaitu cuman bisa memainkan 1 kartu di giliran-giliran selanjutnya ya. Jadi secara nggak langsung kalau lu taruh Elektro di sini dia akan mati kan di giliran ketiga. Lu bisa mainkan kartu sebanyak-banyaknya juga ya tanpa efek negatifnya si Elektro. Necrosha itu oke, ini setiap kartu di sini akan minus 2 power. Jadi sebisa mungkin sih jangan mainkan kartu di sini ya, kecuali lu ada kartu-kartu yang gede-gede ya dimainkan di sini, sehingga lu bisa ya efeknya nggak terlalu banyak ya gitu. Minus 2 power untuk setiap kartu di sini. Negative zone sama ya, ini lebih harus dihindarin lagi kecuali lu ada kartu yang gede-gede ya, karena dia setiap kartu di sini akan minus 3 power ya. Ini sebisa mungkin lu jangan mainkan kartu di sinilah intinya. Lalu New York giliran ke-6 dia akan pindah, lu bisa pindahkan kartu apapun ke sini ya. Jadi ini bagus sekali sebenarnya untuk deck Kingpin ya. Efek Kingpin apa? Kingpin itu kan dia bisa hancurkan musuh punya kartu yang pindah ke sini kan. Apalagi ini kan giliran ke-6 Kingpin, efek Kingpin di trigger, siapapun yang dipindah ke tempat yang kalian taruh Kingpin akan mati ya, dibunuh sama Kingpin di sini. Jadi ini sebenarnya bagus banget, sangat menguntungkan si Kingpin sih. Lalu si Nidavellir ini setiap kartu di sini akan tambah 5 power ya. Jadi ini bagus sekali sebenarnya untuk dimainkan misalnya contoh sama ongoing deck, contoh si Iron Man ya. Kalian udah taruh kartu di sini banyak, lalu ditambah masing-masing kartu ditambah 5 power, ditambahin lagi sama Iron Man. Jadi dengan secara nggak langsung lo bisa menangin ini lokasi ya. Nova Roma ya efeknya dia akan tarik 1 kartu dari deck kalian ya. Olympia juga dia narik 2 kartu. Jadi ini bagus sekali ya. Kadang-kadang kalau misalnya lu sangat deck lu harus ada combo gitu kan yang lu harus mainkan. Ini 2 lokasi sih bagus banget, menguntungkan kalian sekali ya. Nah, Onslaught Citadel ini tempatnya si Onslaught ya. Ini bagus banget sih untuk ongoing ya. Kartu-kartu ongoing dia punya efek jadi kali 2 ya. Jadi kayak contoh si Patriot nih, misalnya Patriot kan dia ongoing. Nah, ongoing itu dia tambah plus 2 atau plus 3. Nah di sini dia jadi plus kali 2 ya. Jadi plus 4 gitu ya untuk kartu-kartu yang
tidak ada efek sama sekali ya, on reveal atau ongoing ya. Ya ini bagus sekali sih sebenarnya. Ini sebenarnya ini lokasi sebenarnya menguntungkan deck ongoing banget. Scope Tower, oke, di giliran ketiga kalian akan kartu yang dimainkan di sini akan berpindah tempat ya. Jadi lokasi kita dimainkan misalnya satu kartu akan pindah ke lawan ya. Begitu juga lawan ya. Kalau lawan ada mainkan di situ dia akan pindah ke sini juga. Ya kadang-kadang hati-hati juga ini, kadang-kadang di trigger misalnya dia di triggernya di lokasi di giliran ketiga ya. Hati-hati ya kalau kalian mainkan di sana kartu yang bagus yang kalian harus ada di setiap permainan dipindah ke musuh punya, jadi sehingga ya gagal ya. Jadi hati-hati di sini ya. Project Pegasus di giliran ini dia akan nambah 5 energi. Jadi semua kartu-kartu yang gede-gede bisa dimainkan di awal dulu nih. Jadi ini sebenarnya bagus juga untuk dimainkan ya. Atau ya kadang-kadang dia bisa menguntungkan juga kayak si Hulk ya, misalnya dia kan plus energi 5 ton, dia nggak dimainkan sama sekali, jadi dia murah banget ya. Jadi She-Hulk jadi tinggal 0 misalnya, tinggal 1 untuk mainkan She-Hulk. Ruins ya sama, Ruins itu sama sebenarnya efeknya sama kayak kartu Rhino. Dia akan menghancurkan lokasi tersebut. Jadi Ruins ini nggak ada efek sama sekali ya, NA ya, nggak ada apa-apa ya. Jadi kalian bisa seenaknya mainkan kartu di sini. Sakar ini dia akan mainkan kartu di tempat ini ya, random. Ya kadang-kadang ya ini juga nguji kalian punya luck ya. Kadang-kadang dia bisa ambil kartu-kartu yang gede ya, kayak misalnya si Hulk. Atau dia cuma bisa mainin kartu-kartu yang kecil ya untuk dimainkan di sini. Jadi ya ini random sekali sih. Kadang bisa memenangkan lokasi ini atau sama sekali bisa tidak menguntungkan ke kalian ya. Jadi ini harus hati-hati juga. Sanctum Sanctorum itu kartu tidak bisa mainkan di sini. Jadi ini kalian hanya bertarung di 2 lokasi ya. Jadi ini penting sekali ya, kalian harus dengan ditutupnya lokasi 1 kan kalian cuma bisa bertarung di 2 lokasi ya. Jadi pentingnya kalian harus tahu gitu, harus lebih cermat lagi ya kartu-kartu yang bisa dimainkan di sini di lokasi lain apa lagi gitu. Karena kan ini kan Sanctum Sanctorum jadi tidak bisa dimainkan, jadi biasanya lu akan ketemu dengan situasi di mana lu akan lawan musuh dengan selisih poin aja sih gitu ya. Karena kan 0-0 pasti yang lain juga kalian harus selisih poin aja sih, siapa yang selisih lebih banyak yang menang gitu. Lalu Savage Land ini dia akan summon 2 raptor ke tempat ini. Jadi dia akan summon 2 dinosaurus ya. Jadi dia akan ya ini hati-hati sebenarnya untuk deck seperti yang deck movement ya. Contoh kayak si Iron Fist dan teman-teman, Doctor Strange dan teman-teman, dia akan ngeblokir 2 tempat kan. Deck movement kan itu kan sangat perlu lokasi ya untuk dimainkan. Dengan adanya ini kan dengan secara nggak langsung lo akan tertutup dua mainan ya, dua tempat untuk dimainkan gitu. Jadi ini sangat-sangat tidak bagus untuk movement deck sebenarnya. Tapi sangat menguntungkan juga untuk deck-deck kayak Destroy deck ya, kayak Carnage gitu kan. Jadi dengan adanya di summon 2 raptor ini kan lo bisa pakai Carnage bunuh si 2 raptor ini, sehingga si Carnage lo bisa gede ya, tambah gede, lebih cepat juga. Sewer System ya, kartu di sini minus 1 power, sama ya. Tadi kan kita di atas ada kartu yang minus 1 power, minus 2 power, minus 3 power ya. Nah, jadi sini sama aja efeknya.
ya minus 1 power sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Jadi kalian sebenarnya sih masih bisa mainkan di sini ya kalau itu situasinya menguntungkan kalian gitu. Lalu Shadowland ini nambahin ninja yang minus 2 power di lokasi ini, lawan maupun kita ya. Jadi ini sebenarnya lebih menguntungkan juga untuk deck si Destroy ya. Jadi kayak si Carnage bisa makan ini ninja yang minus 2 power sehingga si Carnage-nya jadi gede. Sinister London ini setiap kartu yang dimainkan di sini akan di copy ke lokasi yang lain ya. Ini random ya. Hati-hati, ini juga harus dipikirkan secara matang kartu-kartu apa yang harus dimainkan di sini. Ya contoh-contoh kayak kartu-kartu yang efeknya 2 kali misalnya, kayak gua contohin si Patriot ya. Kalau lo mainkan di sini kan dia akan mensummon Patriot di tempat lain ya secara random, tapi lo dapat 2 efek Patriot, itu sih bagus sekali ya gitu, tanpa menggunakan Mystic juga ya. Jadi ini ibaratnya lo kalau bisa taruh ini Patriot atau kartu-kartu yang lain-lain yang misalnya menguntungkan atau ngebuff kartu-kartu lain, ini juga bagus untuk dimainkan ya. Contoh kayak si Silver Server ya, Silver Server bisa mainkan di sini sehingga dia bisa trigger 2 kali ya efeknya dia. Sokovia dia akan discard satu kartu di tangan kalian ya. Discard kartu di tangan kalian ya, dia random juga. Kadang-kadang dia akan ya, keselnya dia suka mendiscard kartu-kartu yang sebenarnya lo butuh banget ya untuk combo kalian ya. Tapi kadang-kadang dia juga mendiscard musuh punya kartu krusial gitu ya. Ya jadi ini sebenarnya untung-untungan sih.